Dalam kesempatan ini saya akan menyajikan materi untuk Konferensi Nasional Adab dan Humaniora. Dan pokok bahasan kita yaitu pengaruh pandemi COVID-19 di sektor perdagangan dan jasa dalam kaitannya dengan pertumbuhan anomi di Indonesia. Berkaitan dengan judul yang saya paparkan pada pokok bahasan kita, memang masalah pertumbuhan anomi itu dapat dikatakan kita kurang perhatikan. Dan bagi saya ini sangat penting untuk kita perhatikan dengan baik, karena nanti mengingat juga imbas yang ditimbulkan dari anomi di Indonesia itu dapat menyebabkan munculnya masalah-masalah sosial yang sangat-sangat besar, atau dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan, dan ini lebih parah daripada kasus-kasus seperti misalnya korupsi. Mengingat juga bahwa kondisi kita, mengapa ini penting, karena posisi Indonesia dikatakan dari beberapa data sedang dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan. Dan kita bisa lihat itu dari upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan atau menyangkut upaya-upaya peningkatan ekonomi. Dan keseluruhan itu kita bisa lihat dari pertumbuhan sektor informal. Seperti apa? Misalnya berkaitan dengan rutinitas dan aktivitas ekonomi masyarakat, berkaitan dengan perdagangan dan jasa. Dapat dikatakan bahwa kondisi kita saat ini jauh lebih baik sebelum kondisi ketika kita berada di masa pandemik COVID-19. Mengingat masalah pandemik COVID-19 itu bukan masalah yang kecil, karena imbasnya itu cukup besar, maka upaya pemulihan kondisi ekonomi kita perlu kerja keras supaya bisa mengembalikan ke kondisi semula. Pada tahun 2016 tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlah ini terus meningkat pada tahun 2017. Jumlah UMKM mencapai 62,9 juta, dan pada tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Kemudian tahun 2019 itu mencapai 65,4 juta. Kemudian kita lanjut di sektor jasa. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 6,23%. Saya menaruh perhatian pada sektor informal untuk bidang perdagangan dan jasa. Imbas dari pandemi COVID-19 pada sektor perdagangan dan jasa itu berkaitan dengan peningkatan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dan dua hal ini menjadi salah satu pokok persoalan penyebab dari pertumbuhan anomi di Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistik disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat menurun seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai minus 2,7%, dan ini merupakan kontraksi pertama sejak krisis moneter tahun 1998. Akibatnya, pendapatan per kapita masyarakat juga turun dari 60,53 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 56,42 juta rupiah pada tahun 2020. Kita masuk pada lapangan kerja masyarakat. Lapangan kerja masyarakat berkurang akibat adanya pembatasan kegiatan ekonomi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Masih di data yang sama, BPS mencatat bahwa jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2020 mencapai
9,77 juta orang atau meningkat sebesar 2,67 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2019. Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga menurun dari 133,56 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 128,6 juta orang pada Agustus 2020. Kemiskinan masyarakat meningkat akibat menurunnya pendapatan dan lapangan kerja. BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang atau naik sebesar 2,76 juta orang dibandingkan dengan September 2019. Persentase penduduk miskin juga naik dari 9,22% menjadi 9,78%. Selain itu, garis kemiskinan juga naik dari Rp440.538 per kapita per bulan menjadi Rp458.654 per kapita per bulan. Ketimpangan masyarakat memburuk akibat adanya kesenjangan antara kelompok yang terdampak dan tidak terdampak oleh pelambatan ekonomi. BPS mengukur ketimpangan dengan menggunakan rasio Gini, yang merupakan rasio ukuran yang berkisar antara 0 atau tidak ada ketimpangan hingga 1 ketimpangan paling tinggi. Rasio Gini Indonesia pada September 2020 mencapai 0,382 yang merupakan kenaikan sebesar 0,002 poin dibandingkan September 2019. Anomi merupakan konsep dari sosiologi dan diperkenalkan oleh Emil Durkheim. Emil Durkheim sendiri dia untuk berkaitan dengan anomi, karyanya itu bisa kita baca lebih lanjut berkaitan dengan teori-teori beliau tentang bunuh diri. Jadi anomi digambarkan Durkheim sebagai keadaan ketidakstabilan sosial yang disebabkan oleh ketiadaan atau kelemahan norma-norma dan juga menyangkut nilai yang menyimpang atau kriminal dan sebagainya. Kemudian Durkheim berpendapat bahwa anomi dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Misalnya salah satu perilaku menyimpang itu ialah kriminal. Mengapa demikian? Ya karena individu-individu tidak merasa terkait atau tidak terarahkan oleh aturan-aturan sosial yang ada. Tahu anomi? Anomi? Pandemi COVID-19 telah berlangsung sejak awal tahun 2020. Hingga saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di sektor perdagangan dan jasa. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang paling terpukul akibat pembatasan mobilitas, protokol kesehatan, dan penurunan daya beli masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik, sektor perdagangan dan jasa mengalami kontraksi sebesar 9,22% pada kuartal kedua tahun 2020 dan 5,27% pada kuartal ketiga tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini mengalami kesulitan untuk pulih dari krisis akibat pandemi. Dampak negatif pandemi COVID-19 di sektor perdagangan dan jasa tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul akibat pandemi adalah pertumbuhan anomi di Indonesia. Anomi adalah suatu kondisi ketika norma-norma sosial yang mengatur perilaku individu atau kelompok menjadi lemah atau tidak berfungsi.
Akibatnya, individu atau kelompok menjadi tidak memiliki arah, tujuan atau nilai-nilai yang jelas dalam hidup mereka. Mereka juga cenderung menjadi apatis, frustasi, depresi, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang atau melanggar hukum, melawan pemerintah, krisis kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengatasi berbagai masalah, dan bahkan masuk ke dalam sekte tertentu. Misalnya, berkaitan dengan pemberitaan kematian satu keluarga di Kalideres, kematian ibu dan anak di Depok, yang mirip kasusnya seperti di Kalideres. Belum lagi mencermati peningkatan kasus bunuh diri dari data Asosiasi Indonesia untuk pencegahan bunuh diri di Jawa Tengah adalah data tertinggi. Disusul Daerah Istimewa Yogyakarta, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau.